Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misat. Hari ini kita belajar tentang dinamika perubahan atmosfer dan dampaknya bagian 2 ya. Jadi tetap masih di bab 4 ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik semua kan? Alhamdulillah. Oke, kita mulai saja. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita belajar tentang unsur-unsur iklim dan cuaca. Jadi diharapkan setelah pembelajaran pada hari ini kalian bisa memahami tentang unsur-unsur iklim cuaca ya. Nanti yang kita bahas hanya 3 unsur saja ya. Tidak yang 3 sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, unsur iklim yang keempat ya, kemarin kan sudah 3 ya, mulai suhu udara, kelembapan, tekanan udara. Sekarang yang keempat masuk pada hujan ya. Nah, hujan ini termasuk dari unsur iklim atau cuaca yang keempat ya. Hujan ini berawal dari kumpulan titik-titik air di atmosfer yang makin lama makin berat. Akhirnya turun ke permukaan bumi ya. Peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi dinamakan hujan. Nah, kumpulan titik-titik air di atmosfer berasal dari proses penguapan air laut akibat penyinaran matahari. Jadi ini ada penyinaran, kemudian panas kan, suhunya tinggi, akhirnya airnya menguap, terjadilah yang namanya awan, kemudian awan lalu kondensasi dan hujan. Tentu saja detail prosesnya akan lebih panjang dari keterangan saya ya. Nah, jenis-jenis hujan yang kita kenal ya, ada namanya hujan orografis yang pertama ya. Hujan orografis itu apa? Yaitu terjadinya karena udara yang mengandung uap air naik ke daerah pegunungan. Nah, seperti ini ya. Kemudian terjadi kondensasi dan menjadi hujan. Nah, ini hujan orografis. Kalau disingkat itu hujan naik pegunungan ya. Sementara hujan konveksi ini terjadi karena naiknya massa udara panas yang membawa uap air akibat pemanasan radiasi matahari. Ini adalah hujan konveksi, jadi udara yang membawa uap air karena proses penguapan, kemudian terjadi kondensasi hujan. Hujan konveksi ini juga sering dinamakan hujan zenital, tapi zenital ini khusus untuk daerah khatulistiwa ya. Peristiwanya konveksi ya. Kalau zenital ini peristiwa konveksi dan khusus di khatulistiwa. Kalau hujan konveksi ini bisa terjadi dimanapun ya. Kalau zenital hanya terjadi di daerah khatulistiwa. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah hujan frontal ya. Apa itu hujan frontal? Ini terjadi karena adanya pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Pertemuan kedua massa tersebut menyebabkan massa udara panas yang lebih ringan bergerak ke atas dan kemudian mengalami kondensasi, akhirnya menimbulkan hujan. Jadi ada front ketemu, maka yang ringan akan ke atas, yang berat ke bawah, kemudian terjadilah kondensasi, maka setelah kondensasi turunlah hujan. Maka hujan yang akibat pertemuan massa udara panas dan dingin inilah dinamakan hujan frontal. Nah, pola hujan di Indonesia, curah hujan rata-rata di Indonesia itu 2000 mm per tahun. Nah, karena Indonesia ini negara kepulauan dan di wilayah ekuator, maka sering terjadi hujan atau curah hujannya tinggi. Nah, iklim di Indonesia tergolong tropis lembab. Apa artinya? Artinya termasuk iklim tropis dengan kandungan uap air yang tinggi. Ya, secara umum di Indonesia terdapat 3 pola curah hujan. Nah, yang pertama adalah pola ekuatorial. Nah, berkaitan erat dengan gerak semu matahari sehingga terjadi pergeseran zona
konvergensi atau ITCZ ya, yang mengikuti gerak semu matahari menyebabkan curah hujan maksimum bulanannya terjadi 2 kali dalam setahun. Nah, ini terjadi di mana? Yaitu di Kalimantan dan Sumatera yang memang pulau ini dilalui oleh garis ekuator atau daerah doldrum ya, atau khatulistiwa. Oke. Nah, yang kedua setelah yang pertama adalah pola ekuatorial, ada yang pola monsun ya. Ini yang betul, ada yang mengatakan monsun, ada yang muson ya. Nah, berkaitan erat dengan pengaruh angin laut dan angin darat dalam skala yang luas. Terjadi perbedaan yang jelas antara musim penghujan dan musim kemarau. Nah, daerah-daerah yang berpola seperti pengaruh monsun ini ada beberapa pulau, misalnya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, makanya di Jawa, Bali itu atau Nusa Tenggara itu kita kenal ada istilahnya monsun ya, atau mengalami musim hujan dan kemarau yang tegas. Nah, sementara di daerah lain ada yang pada musim hujan itu mengalami musim kemarau ya. Tapi kalau di Jawa, Bali sama Nusa Tenggara ini dipastikan musim hujan dan eh, kemarau itu ada waktu yang lebih apa istilahnya lebih pas atau tidak berubah gitu. Nah, itu pola monsun. Kemudian yang ketiga adalah pola lokal. Ini dipengaruhi oleh relief yang ada di suatu daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat pemanasan yang tidak seimbang dan curah hujan yang berbeda-beda. Nah, pola lokal ini terjadi di Maluku dan Papua ya, yang kaya sekali relief gunung dan sebagainya. Nah, ini di daerah Maluku dan Papua sering terjadi hujan-hujan yang sifatnya lokal, artinya tidak semua wilayah yang mengalami hujan yang penuh, tapi hanya daerah-daerah tertentu saja ya. Ini dipengaruhi oleh relief mereka yang memang sangat kasar atau daerahnya ada tinggi dan rendah itu ekstrim ya. Nah, kita sudah masuk pada unsur yang kelima, unsur iklim atau cuaca yang kelima yang dinamakan angin ya. Kalau kalian dulu sering dengar angin itu apa sih? Angin adalah udara yang bergerak kan seperti itu. Nah, bergeraknya kemana? Yaitu dari tekanan maksimum ke minim. Nah, tetapi ingat, ini kalau di daerah terbuka itu berlaku hukum daerah yang bertekanan maksimum itu daerah yang suhunya justru rendah atau tinggi. Ya, tekanan maksimum berarti suhunya apa? Ya, suhunya rendah. Jadi angin itu bergerak dari daerah dingin ke daerah panas. Ini di ruangan terbuka ya. Kalau di ruangan tertutup memang suhu tinggi, tekanan tinggi. Tetapi di daerah terbuka berlaku hukum suhu dingin justru tekanannya tinggi ya, atau suhu rendah tekanan tinggi ya. Oleh karena itu angin itu bergerak dari daerah tekanan maksimum atau daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi ya, atau tekanannya minimum. Nah, menurut pergerakannya angin dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu angin tetap, angin tidak tetap, dan angin lokal. Nah, angin tetap itu apa? Nah, angin tetap yang termasuk angin tetap itu adalah angin yang pergerakannya tetap ya. Apa saja contoh dari angin tetap di sini adalah angin pasat, angin barat, dan angin timur. Nah, angin pasat itu apa? Yaitu angin yang bertiup dari daerah yang bertekanan tinggi atau subtropis ke daerah bertekanan rendah, dalam ini daerah tropis. Nah, ini angin global ya. Nah, ini gambarnya. Yang kedua adalah angin barat. Nah, kalau ini angin pasat ya. Ini yang timur laut atau dari belahan bumi utara. Kalau angin pasat tenggara itu di belahan bumi selatan ya. Sementara ini yang dinamakan angin barat, nah ini angin yang bergerak dari daerah subtropis ke kutub. Sementara angin timur nah, berarti di angin yang bergerak dari
Gimana? Angin barat ini kan ke kutub, berarti ini berlawanan ya. Ini angin pasat timur laut ya. Nah, ini ada angin tetap di bumi ya. Kalau kalian tadi lihat ada 3 jenis itu, mulai angin pasat, kemudian angin barat, angin timur. Kalian bisa melihat gambar ini ya, gambar 417. Tadi kita belajar tentang angin tetap. Nah, sekarang ada angin tidak tetap. Nah, angin tidak tetap itu apa? Yaitu angin yang arahnya tidak tetap sepanjang tahun ya. Jadi berubah-ubah sepanjang tahun. Yang termasuk angin tidak tetap yaitu angin siklon, angin antisiklon, dan angin muson. Nah, angin antisiklon itu apa? Adalah kebalikan dari angin siklon ya. Yaitu bertekanan tinggi dikelilingi oleh tekanan rendah. Artinya apa? Antisiklon ini adalah angin yang menyebar ya, berarti tekanan tingginya itu di tengah, tekanan rendahnya itu kan di luar, berarti anginnya menyebar ya dari pusat tersebar ke sekelilingnya. Nah, itu angin antisiklon. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian angin siklon itu kebalikan dari antisiklon, berarti anginnya itu memusat. Berarti daerah tekanan rendah dikelilingi oleh udara bertekanan tinggi. Nah, menyebabkan udara bergerak masuk ke pusat di belahan bumi utara, arahnya arah jarum jam. Ya, jadi angin siklon itu kalau di belahan utara itu searah jarum jam. Jadi ya, arah jarum jam ya. Sedangkan di belahan bumi selatan arahnya berlawanan dengan jarum jam, tetapi tetap arahnya adalah memusat seperti gambar ini. Ini angin siklon, jadi angin memusat ya. Nah, mungkin bentuk-bentuk angin siklon itu ya kayak angin tornado. Nah, itu jenis-jenis angin siklon karena dia memusat, dan kalau keras itu seperti angin tornado ya. Atau disebut angin apa itu? Ya, angin puyuh. Kalau di JTV namanya angin apa? Oke, yang suka lihat JTV ya. Oke. Angin muson itu ini termasuk angin tidak tetap karena arahnya berubah. Kalau di Indonesia itu setiap 6 bulan sekali itu terjadi angin muson timur, 6 bulan sekali angin muson barat. Walaupun tidak mesti 6 bulan, tapi ya kira-kira seperti itu ya. Nah, angin muson timur terjadi karena benua Australia mempunyai tekanan udara yang tinggi sehingga angin bergerak ke arah benua Asia dan tidak membawa hujan. Sehingga saat bertemu saat berhembus angin muson timur itu terjadilah musim kemarau. Jadi ketika angin berasal dari benua Australia itu tidak membawa uap air sehingga mendatangkan musim kemarau di Indonesia. Kira-kira bulan berapa? Ya, sekitar April Oktober ya. Kalau angin muson barat itu kebalikannya, dia bertiup kira-kira Oktober April ya. Itu berasal dari benua Asia yang bertekanan tinggi sehingga membawa angin yang membawa air ke Indonesia ya, dan menyebabkan musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, ini angin muson barat dari Asia menuju Australia membawa uap air dan menjadi hujan. Ini terjadi sekitar bulan Oktober April. Tapi kalau angin muson timur tadi dari Australia ke Asia terjadi sekitar April Oktober, itu tidak membawa uap air yang banyak sehingga menjadi musim kemarau. Nah, itu terjadi pada bulan April sampai Oktober. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau terjadi angin muson ini kenapa sih? Salah satu penyebabnya adalah karena pengaruh adalah gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh bumi kita yang miring.
Jadi adanya bumi yang kita yang miring itu menyebabkan terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari menyebabkan terjadinya angin muson dan barat. Nah, angin muson timur barat ini menyebabkan datangnya musim hujan dan musim kemarau. Jadi, kalau bumi kita ini miring itu hikmahnya bisa mendatangkan musim hujan dan kemarau di Indonesia. Itu yang luar biasa. Nah, jadi bumi kita miring loh, ingat ya. Silakan beli global. Pasti bentuknya miring ya. Miringnya adalah 23,5 derajat. Ya. Jadi kalian kalau beli global pasti miring ya. Kalau ada jualan global nggak miring 23,5 derajat, maka itu globalnya salah yang buat ya. Oke. Nah, setelah angin tetap, angin tidak tetap ada yang dikenal dengan istilah angin lokal. Apa itu angin lokal? Ini termasuk jenis angin lokal itu misalnya angin darat. Artinya angin yang terjadi di daerah tempat aja ya. Misalnya angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, angin fun, ya itu di daerah itu saja ya. Jadi angin darat di Pulau Sumatera bagian barat, ya di situ. Sementara angin darat di Pulau Sumatera bagian timur ya beda lagi. Oleh karena itu angin lokal ini sifatnya di daerah setempat ya. Termasuk angin gunung ya di gunung itu ya. Tidak bisa diartikan angin gunung mana ya gunung di daerah situ saja. Angin lembah juga demikian. Termasuk angin fun, angin jatuh panas yang itu juga antar daerah berbeda-beda ya. Atau kita sebut angin terjun itu angin fun ya. Nah, pertama kita bahas angin darat. Nah, angin darat itu bertiup dari darat ke laut. Terjadi pada malam hari karena sifat daratannya lebih cepat menerima dan melepas panas. Sedangkan sifat air adalah lambat menerima panas dan lambat melepas panas. Nah, sehingga angin darat ini bertiup dari darat ke laut. Ingat, angin darat berarti dari darat ke laut. Nah, kalau angin laut berarti dari laut ke darat. Nah, oleh karena itu angin darat ini sering dimanfaatkan oleh apa? Nelayan untuk pergi ke laut itu menggunakan angin darat, maka nelayan pergi ke laut itu pada malam hari ya, itu di saat tekanan maksimum ada di darat kan begitu. Dan tekanan minimum ada di laut. Mengapa laut itu bertekanan minimum pada malam hari? Karena laut itu panas. Ingat saya tadi menyampaikan hukum di daerah terbuka, daerah yang panas itu tekanannya rendah. Oleh karena itu angin bertiup dari daerah dingin menuju daerah panas, kan seperti itu. Dan pada saat malam hari itu daratan lebih dingin daripada laut, sehingga angin bertiup dari darat ke laut. Terjadilah angin darat. Oke. Nah ini gambarnya ya. Kalau ini angin darat, kalau ini adalah angin laut. Kalau angin laut terjadi pada pagi hari sampai siang ya. Nah, tekanan udara di laut lebih tinggi daripada di darat pada waktu siang itu, sehingga bertiuplah angin laut. Nah, angin gunung juga demikian, hukumnya masih tetap sama. Angin gunung itu berarti dari gunung ke lembah. Pada malam hari puncak gunung lebih lambat menerima panas, sehingga tekanan udara di daerah gunung lebih tinggi, terjadilah angin gunung. Berarti pada malam hari angin gunung. Kalau angin lembah terjadi pada siang hari. Karena puncak gunung lebih cepat menerima panas, sehingga daerah gunung itu tekanannya lebih rendah. Berarti anginnya dari lembah menuju ke gunung. Nah, angin lokal angin lokal yang ketiga adalah angin fun. Angin fun atau angin terjun, angin ini terjadi apabila massa udara bergerak menuju ke pegunungan yang menyebabkan hujan diturunkan di daerah muka gunung. Nah, angin masih banyak bergerak melewati pegunungan, namun karena air diturunkan di muka gunung, angin menjadi bersifat kering dan akan tambah panas jika menuruni gunungnya. Jadi peristiwanya begini. Jadi angin menuju ke puncak gunung yang sebelah kiri ini ya, naik terjadi hujan orografis. Nah, uap air yang mengandung air ini sudah habis airnya.
Sehingga ketika turun di puncak sebelah kanannya ini sudah tidak mengandung uap air sehingga panas. Nah, di sini jadi hujan orografis, di sebelahnya jadi angin, namanya angin terjun, itu angin fun yang sifatnya panas. Kita mengenal banyak contoh angin fun di Indonesia, ada angin Bohoro, ada angin Kumbang, Brugu, Kending, Wambro, itu adalah jenis-jenis angin fun di Indonesia yang mempunyai karakter yang berbeda ya. Yang sifatnya merusak ya, kalau di daerah Deli Serdang terkenal dengan merusak tembakau, di angin Kumbang di Cirebon juga merusak tembakau dan bawang merah atau berambang di Brebes. Angin Brugu itu di daerah Makassar ya, sementara di angin Kending di Pasuruan dan sebagainya. Nah, ini punya karakter tertentu di daerah masing-masing yang sifatnya merusak tanaman pertanian di situ. Nah, sekarang masuk unsur iklim yang keenam atau yang terakhir yang kita bahas pada hari ini. Nah, awan. Awan itu apa sih? Itu kumpulan dari uap air yang mengalami kondensasi. Nah, kalau kondensasi nanti jadi apa? Ya hujan. Nah, berdasarkan morfologi bentuk permukaannya, awan dibedakan menjadi yang pertama adalah awan cumulus. Ini berbentuk bulat putih, dijumpai pada awal musim hujan, seperti ini. Nah, yang kedua adalah awan stratus. Ini berlapis-lapis seperti ini. Ini berwarna kehitaman berlapis-lapis, namanya stratus. Kalau berbentuk bulat putih dijumpai pada awal musim hujan, namanya awan cumulus. Ya, ini berdasarkan morfologinya, ya, bentuk permukaan. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dinamakan awan nimbus. Ini tebal, kehitaman, sering menimbulkan hujan, awan nimbus. Kemudian ada lagi awan cirrus. Ini awan yang tipis berwarna putih menyerupai bulu. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, bila beberapa bentuk awan tersebut bergabung, maka akan membentuk awan baru yang ada yang namanya nimbus stratus, ada cumulonimbus, ada stratocumulus. Nah, yang sering terkenal itu cumulonimbus ini ya, karena awan ini sangat tebal dan menimbulkan hujan. Tidak hanya hujan yang deras, tapi awan cumulonimbus ini menyebabkan gangguan bagi para pengendara pesawat atau pilot ya. Oke. Nah, menurut ketinggiannya, kalau tadi berdasarkan bentuknya, ya, maka ini kalau berdasarkan ketinggiannya ada istilah awan rendah, ada awan sedang, ada awan tinggi. Ya. Awan rendah itu kalau ketinggiannya kurang dari 2000 meter. Nah, kalau awan sedang itu antara 2000 sampai 6000 meter. Kalau awan tinggi ketinggiannya lebih dari 6000 meter. Sampai berapa tingginya? Kira-kira sampai 12.000 meter. Di atas 12.000 meter itu sudah tidak ada awan. Oleh karena itu, di daerah awan itu hanya terdapat di daerah troposfer saja. Jadi ingat, lapisan atmosfer yang sudah kita pelajari kemarin itu kan mulai troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Nah, awan itu hanya di troposfer sampai ketinggian sekitar 12 sampai 15 km. Nah, 12 itu kalau di kutub, kalau di daerah tropis bisa setinggi 15 km. Nah, itu awannya hanya di situ. Setelah di atas 15 km di tropis itu sudah tidak ada awan lagi. Nah, sehingga kalau kalian terbang pakai pesawat di atas awan, nah ya benar lagunya di atas awan. Karena kalau naik ke pesawat di atas itu maka tidak kena hujan ya, karena awannya pesawatnya di atas awannya, hujannya di bawahnya. Nah, tetapi mengapa pesawat itu memilih di atas awannya? Untuk menghindari tabrakan dengan awan, karena pesawat itu kalau tabrak awannya terasa. Bahkan kalau awannya tebal bisa menimbulkan kecelakaan ya.
Nah, berdasarkan material pembentukannya, awan dibedakan menjadi awan air. Nah, jadi material pembentuk awan ini ada yang berupa air, ada berupa es, dan ada campuran es dan air. Seluruhnya terdiri dari bintik-bintik uap air itu kalau awan air, kalau awan es seluruhnya terdiri dari kristal-kristal es, kalau awan campuran itu terdiri dari bintik-bintik uap air dan kristal es. Oh, aneh ya. Nah, jatuhnya kok bisa menjadi kecil-kecil. Nah, inilah proses kondensasi itu ya, sehingga yang bongkahan es atau yang kristal es atau yang kumpulan air itu bisa menjadi bintik-bintik air. Itulah karena mengalami proses namanya kondensasi. Ya. Demikian pertemuan pada pada hari ini, kita akhiri cukup sekian. Kalau belum paham silakan tanya di kolom komentar di YouTube, atau bisa video call saya, atau bisa WA atau telepon. Nah, kalau ada tugas dari saya silakan dikerjakan ya. Dari saya terima kasih, saya cukupkan sekian. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.